Chun People, selamat pagi, salam satu visi, satu hati, satu semangat. Bagaimana nih kabarnya Chun People? Pastinya luar biasa semangat ya. Kali ini kita masih dalam tema manajemen diri nih Chun People. Kira-kira apa ya? Kalau di minggu kemarin nih, kita membahas tentang manajemen stres. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manajemen emosional nih, Chun People. Tapi kita perlu pahami dulu nih, apa itu manajemen emosional. Jadi, manajemen emosional itu apa sih? Nah, manajemen emosional di sini bisa dipahami sebagai kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita dengan cara yang positif, Kak. Oh, berarti ini kaitannya dengan emosi atau perasaan yang kita alami ya, Kak? Betul banget, Kak. Untuk mengatur emosi ini ada tipsnya loh, dan pastinya mudah sekali untuk diterapkan oleh Chun People semua. Apa aja nih, Kak, tipsnya? Untuk tips manajemen emosional ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Mika selaku manajer care. Tapi sebelum itu, Chun People wajib sekali untuk klik subscribe dan channel ini ya. Dan subscribe juga akun sosial media dari Chun Motor untuk update konten-konten kegiatan dan promosi dari kita ya Chun People. Oke, daripada kelamaan, mending kita langsung simak yuk tips manajemen emosional berikut ini. Selamat menyaksikan! Selamat pagi Chun People, salam satu visi, satu hati, satu semangat. Salam satu energi, bersinergi. Senang sekali pagi ini saya bisa menyapa Chun People semua dalam keadaan sehat. Tentu Chun People juga sehat-sehat kan? Pada pagi hari ini kita akan membahas materi yang simpel dan ringan. Dan harapannya ini berguna untuk kegiatan Chun People dalam aktivitas sehari-hari. Supaya Chun People bisa beraktivitas dan lebih produktif. Apa materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini? Yaitu adalah tentang manajemen emosional atau bagaimana kita mengelola emosi. Terkait emosi sendiri, apa sih sebenarnya dimaksud dengan emosi? Nah, sebagian orang kan berpikir bahwa emosi itu adalah kemarahan. Nah, padahal definisi emosi sendiri kalau secara istilah itu hanyalah reaksi terhadap suatu keadaan. Yang mana reaksi dalam keadaan tersebut bisa berupa kecemasan, kesedihan, kegembiraan, dan lain sebagainya. Untuk menjadikan reaksi yang kita keluarkan itu adalah reaksi yang positif, nah ini berikut ada 4 tips yang akan kita berikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, caranya adalah identifikasi apa itu perasaan yang sedang kalian hadapi. Nah, bagaimana caranya? Contoh paling simpel adalah reaksi itu akan menyebabkan alarm dalam tubuh kita itu memberi sinyal dengan sendirinya. Contohnya, jantung kita berdebar-debar, misalkan karena kaget, karena suatu berita atau hal yang mengejutkan bagi kita. Kemudian, ketika kita mendengar sesuatu lagi yang tiba-tiba, kita akan berekspresi aneh, misalkan terkejut, atau mengerutkan kening, atau menaikkan alis. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda dalam tubuh kita yang menjelaskan bahwa kita itu sedang tidak dalam keadaan yang biasa-biasa aja gitu, atau reaksi ini alami karena memang ada keadaan yang tidak biasa. Nah, ketika ini sudah teridentifikasi, maka langkah keduanya adalah validasi. Jadi benar nggak sih bahwa reaksi yang saya timbulkan ini adalah reaksi yang di luar kebiasaan gitu. Nah, ini adalah biasanya nih kalau kalian sedang ngobrol sama teman kalian gitu ya, terus teman kalian, oh iya, aku tahu kok kamu sedang sedih. Nah, itu berarti memang memperjelas bahwa kalian memang dalam posisi atau emosi merasakan suatu kesedihan gitu. Misalkan, wah ikut senang ya dengar kabar kamu senang gitu. Itu juga salah satu contoh validasi bahwa kamu sedang merasakan emosi kebahagiaan. Kemudian, nah setelah divalidasi, langkah selanjutnya adalah pahami. Pahami ini ketika kamu merasakan ya perasaan yang meluap-meluap, baik itu tadi sedih ataupun gembira, baik itu kecewa maupun berharap, coba ambil waktu 5-10 menit untuk menenangkan diri. Nah, untuk merasakan, oh iya, ini benar aku bahagia, ini benar aku sedih. Dan itu terima saja gitu.
bahwa memang setiap manusia itu memiliki perasaan yang alami dari setiap keadaan yang ada. Gitu. Kemudian, nah yang paling penting itu adalah poin keempat ini, yaitu apa? Ekspresikan dengan tepat. Kalau orang dikenal sebagai orang misalkan orang sumbu pendek gitu ya, ketika ada suatu berita dikit langsung meledak-ledak gitu. Biasanya ini untuk berita yang sifatnya negatif. Orang yang dikenal sumbu pendek itu biasanya adalah yang dari awal 3 proses tadi terlewati, tapi langsung mengekspresikan. Tujuannya adalah ketika tadi sudah 3 step yang dilakukan itu dilakukan, ketika mengekspresikan ini bisa dilakukan dengan tepat sehingga menghasilkan vibes yang positif bagi lingkungan di sekitarnya. Contoh, misalkan sedang keadaan sedih, ya kita perlu untuk meluapkan ya kesedihan itu. Salah satunya nih, misalkan kalian kalau nangis di depan umum itu pastinya akan menyebabkan orang-orang di sekitar kalian juga merasa aneh. Nah, ketika kalian contoh pengekspresian emosi itu dengan menangis, bisa dilakukan dengan menangis di ruangan tersendiri. Itu misalkan salah satu contoh sehingga tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, curhat. Curhat ini juga penting teman-teman. Misalkan kalian ada teman kepercayaan atau orang yang memang kalian percaya bisa untuk sharing masalah kalian. Kemudian ada juga yang suka nulis diary. Ada juga orang yang suka berteriak-teriak gitu ya untuk melampiaskan kekesalan atau kesedihan. Ya, harapannya materi yang saya sampaikan hari ini itu bisa memberikan manfaat bagi Jun People semuanya dalam mengelola emosi sehingga hari ini akan lebih baik dari hari sebelumnya, kemudian produktivitas bisa meningkat, hindari jadi sumbu pendek, dan harapannya Jun People bisa menjadi pribadi yang lebih matang dalam mengelola emosi. Sampai jumpa di briefing selanjutnya, salam satu energi bersinergi, selamat beraktivitas dan tetap semangat! Nah, itu tadi materi tentang 4 tahap terapi yang bisa Jun People terapkan untuk manajemen emosional. Semoga setelah ini Jun People bisa lebih maksimal dalam manajemen emosi masing-masing dan bisa menerapkan respon baik apabila ada teman-teman yang lain belum bisa mengasosiasikan perasaannya ya Jun People. Sekian untuk briefing hari ini. Saya Dela dan saya Embrita pamit undur diri. Salam satu energi bersinergi. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.